Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atun Mafidah, NIM 19080560081. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai model penugasan tak seimbang. Untuk yang pertama, kasus maksimasi. Suatu perusahaan kue memiliki 4 daerah pemasaran yang ada di kota A, B, C, dan D. Perusahaan ini akan menugaskan 4 orang sales dari 5 sales yang ada sebagai sales manager di 4 kota tersebut. Potensi penjualan per bulan dari kelima sales jika ditugaskan di masing-masing kota seperti tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Kemudian soalnya aturlah masalah penugasan tersebut sehingga diperoleh total penjualan yang optimal. Berarti kasus untuk nomor 1 ini termasuk kasus maksimasi. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, karena baris dan kolom itu jumlahnya belum sama, maka kita membutuhkan variabel dummy pada kolom agar kolom dan barisnya itu sama. Nah, variabel dummy ini nilainya itu 0. Kita tulis pada kolom kemudian langkah selanjutnya kita akan mengurangkan semua nilai pada baris dengan nilai terbesar setiap baris. Karena ini kasusnya maksimum, berarti mengurangkan nilainya itu dengan nilai yang terbesar setiap baris. Nah, kita cari baris yang pertama itu nilai yang terbesar itu 12. Kita lingkari dengan pulpen biru ya. Kemudian untuk baris kedua yang terbesar itu 15. Yang baris ketiga nilai terbesarnya 9. Baris keempat 16 dan baris kelima 14. Nah, setelah kita ketahui nilai terbesar setiap baris itu, selanjutnya kita akan mengurangkan nilai setiap baris. Setiap barisnya itu dikurangi nilai terbesarnya. Berarti 10 kurangi 12 2, 12 kurangi 12 0, 10 kurangi 12 2, 8 kurangi 12 4, 0 kurangi 12 12. Nah, hasilnya ini walaupun dikurangkan dengan nilai terbesar, itu hasilnya itu tetap positif ya. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian untuk langkah ketiga, kita cek apakah semua kolom itu sudah ada nilai angka nolnya. Nah, ternyata di langkah kedua ini ada kolom yang belum memiliki nilai 0 seperti pada kolom A dan kolom dummy. Nah, karena ada kolom yang belum memiliki angka 0, maka kurangkan semua nilai pada kolom yang belum memiliki angka 0 dengan nilai terkecil pada kolomnya itu. Nah, kita cari pada kolom A ini belum memiliki 0. Kita cari nilai terkecil dari kolom A. Itu 1. Kemudian untuk kolom B sudah ada nilai 0, kolom C sudah ada, kolom D sudah ada, dan kolom dummy belum ada. Kita cari nilai yang terkecil dari kolom dummy, itu 9. Setelah kita menentukan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum memiliki angka 0, kemudian kita kurangkan nilai ini dengan angka terkecilnya sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita coba hitung
2 dikurangi 1, 1. 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 1, 0. 3 kurangi 1, 2. 4 kurangi 1, 3. Kemudian untuk kolom dummy juga seperti itu. Kemudian setelah semua kolom itu memiliki angka 0, kita lakukan penarikan garis. Nah, penarikan garis ini dilihat dari 0 yang terbanyak sampai ke minimum mungkin. Nah, kita lihat 0 yang ada di kolom A itu 2, kolom B 1, kolom C 1, kolom D 3, dan kolom dummy 1. Nah, yang terbanyak itu ada di kolom D. Kita tarik garis. Kemudian kita cari kembali. Nah, di kolom A ini ada 2 0, berarti kita tarik lagi dan kita cari lagi sampai seminimum mungkin. Nah, karena garisnya itu sudah ada 5, tuh 2, 3, 4, 5, sudah sama dengan baris dan juga sama dengan kolom, maka solusi ini sudah optimum. Sekarang kita akan menentukan kemungkinan potensi penjualan kota. Dilihat dari nolnya. Pada baris 1, nolnya terletak pada kolom B. Kita tulis di sini B. Pada baris 2 itu ada A dan D. Pada baris 3 A, D, dan dummy. Baris 4 D. Baris 5 C. Nah, cara menentukannya, karena pada baris 4 itu hanya satu kemungkinan, kita tulis saja langsung berarti D. Nah, untuk berarti nilai D di tempat lain kita coret. Kemudian untuk yang baris 5 itu hanya satu kemungkinan, maka kita tulis langsung C. Baris 1 juga tulis langsung B. Nah, pada baris 2 karena D sudah kita coret, berarti langsung hasilnya A. Karena baris 2 sudah terisikan kota A, maka A di baris 3 dicoret, maka di baris 3 itu dummy. Kemudian untuk potensi penjualannya, kita lihat kembali pada tabel awal tadi. Nah, kita sesuaikan. Di kemungkinan ini baris 1 kolom B, kita lihat baris 1 kolom B, nilainya 12, kita isikan di sini.
kemudian baris 2 kolom A 14, baris 3 kolom dummy berarti 0, baris 4 kolom D, baris 4 kolom D 16, baris 5 kolom C 14. Kita hitung totalnya. Nah, ini berarti totalnya itu 86. Berarti itu adalah total penjualan semaksimal mungkin pada perusahaan kue. Kemudian kita akan mencoba dengan menggunakan aplikasi QM ya. Kita isikan tabel yang tadi. Kemudian kita klik solve, assignment list, dan kita cocokkan pada hasil yang tadi. Nah, ternyata hasil yang tadi itu sama ya, 56, jadi hitungannya benar. Kemudian untuk kasus minimasi, PT 4 Bersaudara mempunyai 4 karyawan yang akan ditugaskan keluar kota untuk menghadiri rapat di kantor cabang berikut. Berikut tabel biaya untuk masing-masing karyawan yang akan ditugaskan. Tabelnya, untuk karyawannya TUVW, kotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana pola penugasan yang optimal agar biaya yang dikeluarkan perusahaan minimum? Nah, karena baris dan kolomnya belum sama, langkah pertama kita menambahkan variabel dummy pada baris seperti ini. Variabel dummy itu bernilai 0. Kemudian langkah selanjutnya, kurangkan nilai pada baris dengan nilai terkecil setiap baris. Kita cari nilai terkecil dari setiap baris karena ini kasusnya minimum, jadi kita gunakan nilai terkecil. Nilai terkecil baris pertama itu 90, baris kedua 100, baris ketiga 90, baris keempat 120, baris kelima 0. Kemudian setiap baris ini dikurangkan 90, hasilnya seperti ini. Berarti 10 ini hasil dari 100 dikurangi 90. 70 hasil dari 160 kurangi 90. 0 hasil dari 90 kurangi 90. 50 hasil dari 140 dikurangi 90, dan 20 hasil dari 110 kurangi 90. Kemudian kita cek apakah semua kolom ini sudah memiliki angka 0. Nah, ternyata semua kolom sudah memiliki nilai 0. Kemudian langkah selanjutnya, penarikan garis. Sama seperti kasus maksimum, pada penarikan garis kita cari 0 terbanyak sampai ke minimum mungkin. Yang pertama, kita cek untuk baris pertama 0-nya itu 1,
baris kedua nolnya 1, baris ketiga nolnya 2, baris keempat nolnya 1, baris kelima nolnya 5. Kemudian untuk kolom 1 nolnya 1, kolom 2 nolnya 2, kolom 3 nolnya 2, kolom 4 nolnya 3, kolom 5 nolnya 2. Berarti yang pertama pada baris kelima. Kemudian kolom keempat, kemudian baris pertama, baris ketiga, dan kolom kelima. Nah, kemudian kita cek kembali apakah garisnya itu sudah sama dengan kolom dan juga sama dengan baris. Garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena garis sudah sama dengan kolom dan juga baris, maka solusi sudah optimal. Selanjutnya kita cari kemungkinan kota yang akan ditempati oleh karyawan. Kita lihat dari tabel terakhir yang bernilai 0 tadi, kita tuliskan di sini. Untuk baris pertama itu nolnya ada di kolom 3. Kita tulis di sini. Terus baris kedua ada di kolom 5. Baris ketiga ada di kolom 2 dan 4. Baris keempat ada di 4. Baris dummy ada di semua kolom. Kemudian karena pada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga tunggal, langsung kita tulis saja di sini 3, 5, 4. Berarti otomatis nilai 3 di tempat lain kita coret. Kemudian nilai 5 di tempat lain kita coret, tidak ada. Nilai 4 di tempat lain kita coret. Nah, di baris 3 sisa 2. Berarti nilai 2 di tempat lain coret. Berarti baris dummy itu ada di kolom 1. Nah, untuk biayanya kita lihat kembali ke tabel yang awal tadi. Nah, sekarang kita tulis untuk baris T kolom 3 itu terlihat di sini 90. Kita tuliskan di sini 90. Baris U kolom 5 100. Baris V kolom 2 90. Baris W kolom 4 120 dan dummy 0. Kemudian kita totalnya itu 400. Nah, berarti ini biaya karyawan yang akan ditugaskan keluar kota seminimum mungkin. Kemudian kita akan membuktikan lagi apakah yang sudah kita hitung tadi itu benar. Kita masukkan angka-angkanya.
Kita cek apakah hasilnya sama dengan yang kita hitung tadi. Ternyata hasilnya sama, maka yang kita hitung tadi itu benarnya karena sesuai dengan aplikasi QM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.